Shalom, apa kabarnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Berjumpa lagi dengan kami dari channel VB Spirit, oke? VB Spirit, oke. Kami terus berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat selalu, terutama sehat dan semangat jasmani dan rohani, oke? Nah, mumpung kita dipertemukan lagi nih oleh Tuhan, kita sudah dipertemukan melalui tayangan video ini, meskipun kami menjumpainya melalui video ini. Saudara, mari saya mau mengajak kita kembali seperti biasa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena ini sudah akhir zaman. Ini sudah akhir zaman, oke? Ambil Alkitab saudara, siapkan Alkitab dan hati kita mau belajar firman-Nya. Buka dari Maleakhi 2. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pembelajaran kita kali ini bicara tentang generasi Kristus. Ya, wow, generasi Kristus. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam konteks tadi ayat tadi Maleakhi 2 ayat 15 memang berbicara tentang supaya tidak boleh ada perceraian, oke? Tetapi yang saya mau ambil bukan perceraiannya saudara-saudara, tetapi di sana dikatakan di ayat yang ke-15a-nya di atas, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka ini siapa? Manusia laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dan satu roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Artinya kalau bicara keturunan ilahi, artinya bicara tentang generasi ilahi, generasi Kristus. Ya, Tuhan mau supaya terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi terus lahir yang namanya generasi Kristus. Oke? Hari-hari ini kita sama-sama pasti sudah sama-sama tahu bahwa ada istilah generasi milenial, generasi Gen Z, generasi beta, generasi apa-apa. Ya, saudara, ya itu terserah aja. Itu orang menciptakan istilah generasi-generasi. Oke? Tapi bagi saya yang terpenting adalah namanya generasi Kristus. Iya, entah dia mau angkatan 90, entah dia mau angkatan 80, entah itu anak kelahiran tahun 2000-an, tahun 2010, tahun 2014, tahun 2020. Yang penting namanya istilahnya generasi Kristus kalau secara rohani. Ya, Tuhan mau setiap perempuan dengan laki-laki, setiap orang yang menikah, orang dewasa, terus melahirkan keturunan ilahi. Nah, nanti anaknya juga menikah lagi kelak melahirkan keturunan ilahi, dengan kata lain generasi Kristus. Dan hari-hari ini penting bagi kita untuk kita belajar dan mengerti tentang generasi Kristus. Ya. Saya sebagai dosen mata kuliah agama di beberapa kampus, saudara-saudara, seringkali begini, ketika baru masuk perkuliahan lalu kenalan dan sebagainya, saya coba menguji, ngetes sedikit, gini, ayat ini di mana, tahu nggak? Begini, firman Tuhan, hukumnya tahu nggak? Nah, seringkali para mahasiswa-mahasiswi baru ini, mereka tidak tahu. Lalu saya tanya, dulu sudah CD belum? Sudah katekisasi belum? Sudah dibaptis belum? Sudah. Tapi nggak tahu, saudara-saudara. Nah, ini kan ironis bagi kita. Nah, hari-hari ini generasi Kristen sungguh-sungguh menjadi ironis, menjadi membahayakan. Oleh karena itu saya merasa penting untuk kita belajar. Oke, mari kita lanjutkan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Ya, perhatikan di Alkitab saudara-saudara. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Tuhan berbicara kita ini keturunan Allah. Kita ini keturunan ilahi. Di mata Tuhan kita generasi Kristus. Di mata Tuhan kita keturunannya. Tuhan nggak pakai istilah generasi Z, generasi milenial. No, kita generasi Kristus. Yang setuju katakan amin. Setuju, saudara? Mari kita mau kupas lebih lagi, saudara. Ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk kita memahami dan sungguh-sungguh memperhatikan bicara tentang generasi Kristus. Karena ini sudah akhir zaman, saudara. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk kita membangun, mempersiapkan, bahkan mencetak generasi Kristus dari waktu ke waktu? Ini sangat penting. Oke? Saudaraku yang dikasih Tuhan.
Poin yang pertama, Markus 10. Poin pertama, Markus 10 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Ia marah dan berkata kepada mereka, mereka ini murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada cerita bahwa ketika Yesus melayani di muka bumi ini, pada waktu Yesus hadir di muka bumi ini, ada sejumlah orang membawa anak-anaknya datang kepada Yesus, tetapi justru murid-muridnya menghalang-halangi. Poin yang pertama kita belajar apa, saudara? Untuk membangun, menghasilkan, dan mencetak generasi Kristus yang pertama, penting bagi kita untuk membawa anak-anak kita kepada Kristus. Sekali lagi saya ulangi, penting bagi kita, wajib kita harus membawa anak-anak kita datang kepada Kristus. Iya. Jangan biarkan anak-anak kita nggak pernah datang kepada Kristus. Jangan biarkan anak-anak kita menghabiskan waktu di tempat lain. Tidak pernah belajar yang namanya mengerti, mengenal Kristus, mengerti Tuhan. Saudara, ini bahaya. Ini kebahayanya mengapa generasi kekristenan sekarang semakin lama semakin merosot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa perintahnya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, jadi jelas saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel bagaimana mengajari anak-anak mereka. Ajari mereka, bicarakan tentang Tuhan kepada mereka. Waktu kamu lagi duduk, waktu kamu lagi berbaring, waktu kamu lagi sama-sama, waktu kamu dalam perjalanan, ajarkan terus, bicarakan terus tentang Tuhan. Jangan sampai lupa. Seringkali orang tua Kristen zaman sekarang mengabaikan tentang hal ini, tentang firman Tuhan ini. Ya. Bisa dipahami maksud saya, saudara. Mari kita harus serius untuk mengajar anak-anak kita, membawa anak-anak kita semakin kenal Tuhan. Bukan cuma di hari Minggu pada saat sekolah hari Minggu atau sekolah Minggu ya, atau di gereja, bukan hanya saat itu. Firman Tuhan jelas dalam Ulangan, saudara. Pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu dalam perjalanan, pada waktu kamu sedang berdiri, dan seterusnya. Artinya, Tuhan mau kita serius, orang tua serius, membawa dan mengajarkan anak-anak untuk kenal Tuhan sejak dini. Nah, yang paling poinnya penting adalah supaya anak-anak kita bertobat. Supaya anak-anak kita bertobat. Ya. Karena sekali lagi, kekristenan, kerohanian harus dimulai titik awalnya dari pertobatan. Pertobatan, mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya secara pribadi, secara sadar, secara rela, dan secara betul-betul komitmen. Itulah namanya pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ajari, bawa bagaimana caranya supaya anak-anak kita bertobat. Ini peran orang tua. Ya, jangan dianggap sepele. Saudara, ada banyak orang tua mengabaikan anak-anaknya. Ya, terserah anak-anak lah. Mereka mau main ke dugem, mereka main biliar, mereka nonton-nonton, mereka nongki-nongki, mereka having fun, healing, dan sebagainya. Saudara, ini orang tua bertanggung jawab. Saudara dengan saya yang merasa orang tua. Mari sungguh-sungguh. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Di mana-mana semua orang harus bertobat, apalagi orang-orang Kristen, apalagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, KTP-nya Kristen, entah itu orang tua, entah anak-anak, harus bertobat. Dengan kata lain, artinya bagaimana membangun, mencetak generasi Kristus, membuat anak-anak kita, membawa anak-anak kita kenal Tuhan, dan menjadikannya supaya mereka bertobat sungguh-sungguh, mengenal Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan hidup bersama dengan Tuhan. Bisa amin, saudara-saudara? Poin yang kedua. Poin yang kedua kita belajar, Ulangan pasal 32 ayat yang ketiga. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Sekali lagi, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Kemudian di Yosua 7 ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku,
hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua kita belajar bagaimana saudara-saudara membangun, menghasilkan, mencetak generasi Kristus dari waktu ke waktu adalah dengan mengajarkan setiap orang supaya mereka takut dan hormat kepada Tuhan. Kalau poin yang pertama tadi, membuat anak-anak kita membawa, mengajarkan, mendidik anak-anak kita supaya kenal Tuhan, ya kan? Supaya mereka menjadi bertobat. Yang kedua, sesudah bertobat, kemudian apa? Supaya setiap orang Kristen harus betul-betul takut dan hormat kepada Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, tidak ada kata tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, harus takut dan hormat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak perlu jelaskan apa yang dimaksud dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, artinya sama saja misalnya seorang anak harus takut dan hormat kepada orang tua, kira-kira begitu. Ketika kita ada di sekolah, kita harus takut dan hormat kepada guru, kepada dosen, kira-kira begitu. Ketika kita di pekerjaan, kita harus takut dan hormat kepada bos kita, kepada pimpinan kita. Kira-kira begitulah gambarannya, takut dan hormat. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Yang terpenting adalah caranya bagaimana, saudara. Ya. Caranya takut dan hormat. Yang pertama kembali lagi harus membuat supaya kita bertobat kepada Tuhan. Setiap orang Kristen harus bertobat. Tanpa pertobatan tidak mungkin hati dan pikiran orang tersebut menjadi takut dan hormat kepada Tuhan. Harus diawali dengan pertobatan. Ini sangat jelas pertobatan. Bila mana saudara-saudara yang menonton, menyaksikan video pembelajaran ini, mungkin di antara saudara-saudara belum mengerti dengan istilah pertobatan atau lahir baru, saudara bertanya-tanya, apa sih itu pertobatan? Bapak ini, abang ini ngomongnya pertobatan, terus kita harus bertobat. Saudara, buka hati saudara, terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, undang dia, dan bertobat sungguh-sungguh, tanggalkan dosa saudara, dan ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu namanya pertobatan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar puas saudara dilahirkan jadi orang Kristen, KTP saudara Kristen, saudara punya orang tua Kristen, oh berarti saya orang Kristen pengikut Kristus. No, belum tentu. Saudara dengan saya harus pertobatan, mengalami pertobatan sungguh-sungguh secara pribadi. Ya, bukan ditentukan karena kita dilahirkan di keluarga Kristen, bukan ditentukan karena orang tua kita Kristen, otomatis kita juga Kristen. Makanya hari-hari ini kita lihat ada banyak orang-orang Kristen murtad. Ya, para artis, para selebritis, para aktor, para politikus dan sebagainya. Saudaraku, kenapa saudara? Karena belum mengalami pertobatan. Tanpa pertobatan tidak mungkin orang Kristen menjadi takut dan hormat kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Mesti diawali dengan pertobatan. Nah, poin yang kedua, kita harus belajar sungguh-sungguh supaya kita takut dan hormat kepada Tuhan. Anak-anak kita, generasi-generasi kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, caranya gimana? Pertobatan. Yang kedua, caranya bagaimana? Ajari terus ibadah. Ya, ajari terus ibadah. 1 Timotius 4 mengatakan bahwa latihan badani terbatas, tapi latihlah beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Harus terus beribadah. Nah, sekali lagi, tak bosan-bosannya kami menyampaikan bahwa ibadah di akhir zaman ini, ibadah tidak cukup hanya hari Minggu. Tidak cukup hanya hari Minggu sekali di gereja. Ya. Tidak cukup, saudara. Ya, kita harus lebih lagi memberi diri kita, lebih lagi mempersiapkan waktu diri kita untuk banyak beribadah. Caranya bagaimana? Ada ibadah di tempat persekutuan di kantor saudara, persekutuan di kampus saudara, ada persekutuan di sekolah saudara, ada jadwal ibadah, ikuti ibadah. Ya, lalu apalagi ada pemuritan, pendalaman Alkitab bersama mentor rohani, bersama orang rohaniawan yang Tuhan pertemukan dengan saudara. Ikuti, belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh itu juga ibadah, saudara. Baru yang terakhir, yang pertama, bahkan yang paling utama adalah saat teduh. Ya, berdoa sendiri, saudara dengan saya, kita masing-masing punya waktu berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan di pagi hari atau di saat malam hari. Itu caranya supaya kita semakin sungguh-sungguh takut dan hormat kepada Tuhan. Bisa dipahami, saudara. Ya, poin yang ketiga, bagaimana membangun, mempersiapkan dan mencetak generasi Kristus. Poin yang ketiga kita lihat, saudara. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri,
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan, menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tadi kan di poin 2 kita harus takut dan hormat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Bertobat dan ibadah. Nah, selain itu apa saudara? Poin yang ketiga, bagaimana membangun, mempersiapkan, mencetak generasi Kristus, yaitu supaya kita selalu menambahkan kepada iman. Jadi jangan cukup hanya di iman. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ya, Tuhan mau menambahkan, Tuhan bilang kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, menambahkan kebajikan, menambahkan habis kebajikan pengetahuan, habis pengetahuan menambahkan penguasaan diri, habis penguasaan diri ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan semua saudara-saudara dan saudara-saudara yang seiman terutama. Lalu menambahkan lagi kasih kepada semua orang. Nah, 2 Petrus tadi. Jadi saya nggak mungkin menguraikannya, tapi saudara-saudara bisa baca di Alkitab, bisa ikuti langkah itu. Pertama iman, iman kemudian ditambahkan kebajikan, habis kebajikan lalu pengetahuan, habis pengetahuan penguasaan diri, lalu penguasaan diri ketekunan. Semuanya ada 7 langkah. Ya, kita harus tambahkan terus di dalam hidup kita, menambahkan. Maka kita akan menjadi generasi Kristus. Kita akan menjadi generasi Kristus yang cemerlang, yang betul-betul bersinar sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan kerinduan Tuhan Allah di surga. Tuhan mau anak-anaknya menjadi generasi Kristus yang menerangi, menjadi terang, menjadi garam di bangsa ini, di dalam kehidupan ini. Bisa diaminkan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayo, mari kita sama-sama fokus kita. Kita memfokuskan diri untuk kita memikirkan, mempersiapkan, membangun, mencetak generasi Kristus. Ya, dimulai dari saudara dengan saya, lalu keturunan kita, anak-anak kita, lalu mungkin bagi saudara yang menonton ini, mungkin yang sudah punya cucu-cucu saudara, harus diperhatikan, dipersiapkan menjadi generasi Kristus yang cemerlang, yang berdampak, yang memberi terang di bangsa ini. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, bila mana saudara-saudara yang menonton, menyaksikan video ini, mungkin selama ini saudara belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari saya mau ngajak kita bertobat sungguh-sungguh. Buka hati saudara, ini waktunya. Bertobatlah, datang kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus menjadikan diri kita menjadi generasi Kristus. Generasi Kristus yang sungguh-sungguh rohani, yang cemerlang, yang memberi dampak terang di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu anak-anak kita juga. Ya, mari kita satukan hati, kita mau mengaminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita sama-sama kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu begitu jelas, begitu indah bagi kami. Bapa, kami mau menjadi generasi Kristus yang selalu berdampak, yang selalu menjadi terang, yang memuliakan nama Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami, tetapi anak cucu kami dari generasi ke generasi berikutnya. Bapak, ini doa kami Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus. Bapak, bila mana di antara penonton pemirsa ada yang sungguh-sungguh membuka hatinya dan rindu mengalami pertobatan, berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapak, mari Engkau lawat Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau datang, Engkau masuk Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi lawat seluruh penonton pemirsa dan Tuhan tolong memberkatinya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.